Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gemah. Mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari di mana kami boleh kembali membaca firman-Mu, boleh terus belajar dari firman Tuhan, boleh terus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami mohon sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang lebih dulu mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami kehendak Tuhan dan bahkan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan, terus meneladani Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi saya membaca hanya dari ayat yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7, ayat yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ke-12. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus memberikan suatu prinsip penting, yaitu lakukan kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Misalnya, kalau kita ingin diampuni oleh orang lain, maka kita perlu lebih dulu mengampuni orang lain. Prinsip ini dikenal sebagai golden rule, aturan emas, dan perlu menjadi pegangan kita dalam menjalin relasi dengan orang lain. Saudara, seringkali dalam relasi dengan orang lain kita tidak menilai suatu masalah secara objektif. Karena lebih mudah bagi kita untuk melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita mudah menyalahkan orang lain, tetapi punya banyak alasan kalau kita yang berbuat kesalahan. Di dalam pasal ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita, jangan kamu menghakimi, supaya jangan kamu dihakimi. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menghakimi sama sekali atau mengatakan orang lain itu salah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita perlu membuat penilaian yang benar. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Tetapi dalam konteksnya, menghakimi di sini adalah ketika kita memandang rendah orang lain dan berpikir bahwa kita lebih baik daripada mereka. Dan karena itu, kita menghakimi mereka. Padahal, di hadapan Allah semua manusia itu setara. Dan hanya Allah yang layak untuk menghakimi semua orang. Jangan menghakimi, berarti jangan mengambil tempat Allah untuk menghakimi orang lain. Perlu diingat, kalau kita menghakimi orang lain, kita juga akan dihakimi dengan standar yang sama. Jangan menghakimi bukan berarti menutup mata atas kesalahan orang lain, tetapi suatu ajakan untuk bermurah hati dan siap mengampuni kesalahan orang lain. Jangan sampai kita seperti melihat serbuk kayu di mata orang lain, tetapi tidak melihat ada balok di dalam mata kita sendiri. Atau seperti dalam peribahasa Indonesia, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya, kita mencari-cari kesalahan kecil orang lain dan menghakimi mereka. Padahal kita tidak melihat kesalahan kita yang besar yang ada di depan mata. Saudara, apa yang perlu kita lakukan adalah lebih dulu mengeluarkan balok dari dalam mata kita. Setelah itu, barulah kita mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudara kita.
Kita perlu mengoreksi kesalahan diri sendiri, barulah mengoreksi kesalahan orang lain. Karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain akan dipakai untuk menghakimi kita juga. Dan kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita harus lebih dulu berbuat baik kepada orang lain. Saudara, yang menjadi pertanyaan refleksi kita hari ini, apakah Anda menganggap orang lain sama penting dengan diri Anda? Apakah Anda mengasihi dan menghargai sesama? Apakah Anda mau meneladani Tuhan kita, termasuk dengan berbuat baik kepada orang yang memusuhi Anda? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Firman yang telah menyatakan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kembali Tuhan yang terus menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, terus menuntun kami supaya kami boleh benar-benar melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Supaya kami boleh benar-benar meneladani Tuhan sendiri yang begitu rela untuk mengampuni kami. Supaya kami pun boleh siap untuk mengampuni orang lain dan kami boleh melakukan kepada orang lain apa yang kami ingin orang lain lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.